pandangan bahwa sukses itu bisa didapatkan secara instan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bekerja. Kalau Anda ingin serba instan, boleh jadi menghalalkan segala salah. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Di acara Leadership Inspiration sebelumnya, saya sempat membahas mengenai Crazy Rich Flexing versus Leader Flexing. Di mana banyak sekali fenomena orang-orang yang memamerkan kekayaannya sehingga mengundang kekaguman netizen. Ya, banyak yang salut, banyak yang respect. Oh Sultan, oh Crazy Rich gitu ya. Sebagai pemimpin, tentu saja yang dipamerkan bukanlah harta kekayaan, melainkan bagaimana caranya memimpin dengan efektif. Di sisi lain, para Crazy Rich, para sultan yang digadang-gadang memiliki harta berlimpah tersebut, belakangan ini menghebohkan publik dengan berita penangkapannya atas kasus hukum. Ya, dianggap penipuan. Ya. Kembali publik dibuat bingung, katanya sukses, kok ditangkap? Katanya kaya dari hasil jerih payahnya, tetapi mengapa ada dugaan penipuan? Sementara itu, persepsi mengenai kaya, sukses secara instan, cepat, mungkin sudah terlanjur menjalar ke berbagai kalangan, terutama milenial. Mereka tergiur dengan kemudahan dan merasa dapat memangkas proses panjang menuju kesuksesan tersebut. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah kesuksesan itu bisa diraih dalam sekejap mata? Benarkah kekayaan itu sungguh mudah diperoleh? Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sangat manusiawi bila kita menginginkan kesuksesan dan dalam konteks pekerjaan pun ya ini dialami oleh para karyawan. Mungkin saja Anda dan anggota tim Anda ingin naik jabatan dengan cepat, ingin posisi tertentu dengan cepat, ingin naik grade atau gaji dengan cepat dan sebagainya. Namun, pandangan bahwa sukses itu bisa didapatkan secara instan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bekerja. Kalau Anda ingin serba instan, boleh jadi menghalalkan segala salah. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Nah, para ahli mengatakan bahwa salah satu hambatan untuk menjadi sukses adalah justru harapan untuk sukses dalam waktu secepat mungkin. Angan-angan semacam ini justru membuat seseorang menjadi kurang sabar, berpikir pendek, gegabah, dan dapat memperburuk performa kerja. Hati-hati. Jangan-jangan ada yang sudah terjebak dalam instant success trap. Hal ini sangat berbahaya dan perlu diwaspadai. Kenapa kok perlu diwaspadai? Karena yang pertama, Anda tidak akan membangun mental sukses dengan tepat. Kesuksesan yang cepat tidak membutuhkan pengorbanan yang besar. Sehingga Anda tidak memahami upaya dan perjuangan untuk mencapai level tersebut. Ya, kayaknya semuanya bisa mudah deh, ngapain susah-susah gitu ya. Dan yang kedua, Anda tidak akan mampu mereplikasi kesuksesan tersebut pada aspek atau tahap lainnya. Mengapa? Dalam proses menuju keberhasilan akan banyak jatuh, bangun, dan aral melintang, dan itu membuat seseorang mengenali pola-pola kerja yang perlu dikuasai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan ketika kesuksesan diraih secara instan, hal itu tidak terjadi. Anda tidak punya experience, Anda tidak punya pengalaman, Anda tidak pernah merasa gagal atau kemudian merasa kesusahan, dan itu berbahaya. Dan yang ketiga, Anda akan selalu berharap lebih dan menjadi tamak serakah. Saat Anda mencapai kesuksesan tanpa proses, maka akan lebih sulit bagi Anda untuk menghargai atau mengapresiasi kemajuan kecil. Dengan demikian, sebuah tulisan di Forbes mengatakan bahwa overnight success itu tidak ada. Bahkan sumber lain menyebutkan ini merupakan kebohongan yang paling kejam yang membuat seseorang berada dalam angan-angan yang terlalu jauh. Ya. Nah, seorang mentor bisnis, ya, dia ini sangat terkemuka.
saya tidak menyebutkan namanya, dia menyatakan bahwa seringkali orang-orang yang menginginkan kesuksesan dengan cepat bahkan tidak mengetahui apa makna sukses baginya. Apalagi bagaimana cara mencapainya. Artinya, kebanyakan dari mereka hanya mengikuti tren dan melihat kesenangan orang lain. Makna sukses yang dalam yang sesungguhnya dia nggak ngerti. Lantas, sukses yang bagaimana yang tepat? Ya, Cosmin Anghuleta ya, dalam tulisannya di tahun 2021 mengemukakan terdapat siklus sukses yang terdiri dari 3 komponen. Innovation, fatigue, dan result. Setiap kesuksesan berawal dari inovasi di mana seseorang memiliki ide gagasan sesuatu yang wow dan membuat awal pergerakan perubahan adanya inovasi itu. Dan saat ide tersebut mulai diwujudkan, seseorang akan merasakan fatigue, ya, lelah, ya. Lelah, capek, berjuang untuk mencapai impian-impian itu melelahkan, ya. Dan akhirnya sampailah pada result atau hasil, baik itu positif ataupun negatif. Jangan lupa ya, proses suksesnya inovasi, fatigue, kemudian result. Nah, siklus sukses meyakini bahwa jika ketiga komponen itu terus-menerus diulang dalam kehidupan, akan membentuk mekanisme sukses dalam diri kita. Kita akan terbiasa untuk memicu diri kita berpikir, berinovasi, apalagi yang akan saya ajukan ya, apalagi yang akan saya lakukan ya. Kita juga akan tertempa mengelola rasa lelah, mengingat bahwa ini sedang dalam proses pencapaian tujuan, nggak apa-apalah lelah-lelah ya. Yang penting hasilnya akan jauh lebih baik setelah ini. Dan pada akhirnya mendapatkan hasil sesuai harapan. Kalaupun hasil yang didapatkan belum sesuai atau negatif sekalipun, seseorang dengan mekanisme sukses akan menggunakannya sebagai bahan mengevaluasi diri. Atau bahkan untuk mendapatkan ide-ide yang lebih segar untuk siklus berikutnya. Masih ingat namanya siklus sukses? Inovasi, fatigue, result. Maka dari itu, dalam hal ini, pentingnya peran pemimpin adalah memberikan feedback yang tepat. Perlu diwaspadai bahwa menjalani siklus sukses berkali-kali dengan kesalahan yang berulang menjadikan anggota tim bukannya mencapai kesuksesan, tetapi menghabiskan waktu saja. Itulah pentingnya pemimpin memberikan feedback agar kesalahan yang dilakukan anggota tim tidak berulang. Salah sih manusiawi, tapi kalau diulang-ulang itu akan sangat merugikan kita. Ya, maka mari kita mulai mengajak anggota tim kita untuk maju dan berkembang dengan siklus yang tadi. Inovasi, fatigue, result. Bukan dengan instant success trap. Ya. Semoga kita semua menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, bukan hanya sekedar pimpinan. Dan salah satu ciri pemimpin yang benar-benar memimpin, dia suka terhadap proses, termasuk proses sukses. Innovation, fatigue, dan kemudian result. Tidak ingin buru-buru sukses. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada sebanyak-banyaknya orang agar memperoleh banyak manfaat dari video-video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.